dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Selamat berjumpa kembali dengan Omega Cerdas, channel yang membahas tentang pembelajaran IPA SMP. Kali ini, Omega Cerdas akan memaparkan tentang struktur tumbuh-tumbuhan batang. Layaknya pada keping biji, tanaman dikotil dan monokotil memiliki struktur batang yang berbeda. Namun fungsi batang pada tanaman dikotil dan monokotil tetap sama, yakni untuk menyokong tumbuh-tumbuhan. Selain menyokong tumbuh-tumbuhan, batang juga sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ketika kita melihat gambar, tampak jelas bahwa pada gambar penampang melintang batang dikotil dan monokotil ini sangat berbeda. Kita perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil dan monokotil ini tampak sangat berbeda. Bagian terluar dari batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Ini sama dikotil dan monokotil. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Berkas pengangkut pada akar kita ketahui ada xilem, ada phloem, maka pada batang sebagai kelanjutan daripada akar juga terdapat berkas pengangkut xilem dan phloem. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkutan pada akar. Melalui berkas pengangkutan ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkasnya tersebar. Jadi berkasnya tersebar. Phloem, xilem tersebar. Sementara pada dikotil tampak jelas teratur antara xilem, phloem, dan dibatasi oleh apa yang disebut dengan kambium. Jadi ini lingkaran, ini kambium yang membentuk lingkaran. Dari kambium ini para ahli botani bisa melihat bahwa berapa umur daripada tumbuhan tersebut. Jadi di sini namanya kambium. Ya. Nah, ini adalah batang dikotil dan monokotil. Kita lanjutkan pembahasan tentang bunga. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian, yaitu bagian
perhiasan, dan alat reproduksi. Perhiasan dan alat reproduksi. Perhiasan bunga meliputi dari tangkai, kemudian kelopak atau kaliks, kelopak bunga, atau sering disebut juga dengan kaliks, dan mahkota yang sering disebut dengan corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari dan kepala putik. Ini adalah alat kelamin bagi perkembangan generatif daripada tumbuhan itu sendiri. Di mana benang sari adalah merupakan alat perkembangbiakan atau alat kelamin jantan, dan putik adalah alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian seperti pada gambar ini disebut dengan bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian ini disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Misalnya benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut dengan bunga yang tidak sempurna. Pertemuan antara serbuk sari pada benang sari, di sini ada banyak serbuk sari, kemudian masuk ke putik, inilah disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan pada bunga ini ada berbagai macam. Ada yang disebut dengan anemogami. Ketika penyerbukan itu dibantu oleh angin. Ada yang disebut dengan hidrogami ketika penyerbukan itu dibantu oleh air. Ada juga yang dibantu oleh burung misalnya, itu disebut dengan ornitogami dan lain sebagainya. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari itu berkelipatan 3 untuk tumbuhan monokotil. Sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 atau 5. Itu perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Selanjutnya, bagaimana tentang biji? Ketika kalian makan buah, biasanya di dalamnya ada biji. Tahukah kalian dari mana buah dan biji berasal? Masih ingatkah bagian-bagian dari bunga? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut dengan bakal buah, yang disebut dengan ovarium. Bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putik, yang disebut dengan stilus, dan kepala putik yang disebut dengan stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji yang disebut dengan ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Kemudian, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Jadi ini berasal dari penyerbukan atau pembuahan dari benang sari ke putik, kemudian terjadi di mana ada bakal biji menjadi biji dan bakal buah
menjawab. Nah, di akhir video pembelajaran kali ini ada 2 pertanyaan yang harus didiskusikan bersama teman-teman kalian. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan batang dikotil dan monokotil. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian bunga lengkap.